Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Fiorentina. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, sekarang udah Kamis, hanya tinggal 3 hari lagi menjelang Inter bertandang ke Fiorentina ya. Semoga aura juara, aura mental juara terus ada di Inter dan bisa mengalahkan Fiorentina. Karena setelah pertemuan dengan Fiorentina, kita akan ketemu dengan Juventus, sahabat Bob. Bahkan sebelum kita melawan Fiorentina, Juventus akan menjamu Empoli duluan dibanding kita. Tapi Inter harus fokus dan membumi, yakin bahwa targetnya adalah bintang kedua. Dan hanya pakai kacamata kuda, sahabat Bob ya. Jadi sahabat Bob, nanti kita akan coba bahas di video-video setelah ini. Tapi yang jelas sekarang kita mau update dulu ya. Ternyata kemarin Inter Milan menyelesaikan detail akhir perjanjian dengan Taremi. Pertemuan kemarin diadakan dadakan, sahabat Bob ya. Jadi memang kita tahu ya, Taremi sebenarnya kemarin sempat udah diincar Inter dan mau berangkat ke Milan, ternyata tidak jadi. Ternyata akhirnya Inter yang mendapatkannya. Sumber tersebut menambahkan pertemuan terjadi kemarin ya di markas klub Inter antara pejabat Inter dan perantara yang mengerjakan kesepakatan tersebut ya. Laporan tersebut meyakini bahwa kini jalan Inter untuk mencapai kesepakatan penuh dengan striker Porto tersebut sudah jelas ya. Musim ini Taremi berkontribusi 6 gol dan 4 assist di Liga Portugal, dan kemarin dia juga mencetak 2 gol untuk Iran di Piala Asia yang berada di Qatar, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja musim depan, semoga Taremi benar-benar gacor di Inter ya. Tapi ada beberapa nanti yang gua bakal update yang mengejutkan sebenarnya ya. Ada tentang financial fair play dan juga ada tentang bagaimana situasi si Lautaro Martinez. Ya, ternyata kemarin di video gua sebelum gua berbicara tentang backfall ya. Ternyata Inter Milan memimpin dibanding Juventus, Roma dan AC Milan yang juga mau terhadap backfall. Tapi menghadapi klub La Liga dan Bundesliga ini yang agak berat ya. Tapi Inter masih optimis ya. Ini si Backfall ini memang bagus banget, sahabat Bob. Bahkan gua udah follow IG-nya dia ya. Jadi Lukas Backfall ini masih 17 tahun dan dia adalah mungkin suksesornya untuk penggantinya si ini kayaknya si Hakan ya. Tapi kita lihat nanti, sahabat Bob ya. Menurut FC Inter News, Nerazzurri akan menjadi favorit untuk merekrut Backfall jika ia memutuskan untuk bergabung di Serie A ya. Seperti yang dilansirkan sumber berita tersebut ya. Namun raksasa Serie A masih menghadapi risiko kehilangan jasa sang pemain ke tim Eropa lainnya seperti Bundesliga ya, terus ada dari La Liga ya. Bahkan Barcelona sudah menawar 10 juta tapi ditolak. Ya, kita lihat, tapi Inter juga tidak mau perang harga karena memang Inter sudah lama mengawasi terutama Ausilio ya terhadap pemain muda ini. Nah, kita lihat akankah dia datang, kontraknya akan berakhir 2025. Jadi ini masih cepat sekali ya kontraknya ya. Jadi ini kesempatan mereka juga akan meraup uang dengan pemain muda ini. Kita lihat apa Inter akan mendatangkannya, mendapatkan atau tidak, sahabat Bob. Nah, ini yang gua rasa ya ini berujung ya omongannya si Camano ya. Agent Inter Milan, Kapten Inter Milan bandingkan kliennya dengan megastar Manchester City, beri update pembicaraan kontrak belum ada final. Sementara kemarin Opa Marotta bilang udah nggak ada masalah, hanya tinggal waktunya aja. Nah, ini si Camano ini gila juga nih orang ya. Lautaro adalah bintang top, kata dia. Saat ini saya yakin dia dan Hazard adalah 2 penyerang tengah terbaik di Eropa. Lautaro dan Inter telah mengalami kemajuan pesat. Mereka finish kedua di Eropa musim lalu dan menampilkan sepak bola yang luar biasa. Ini membuat kami sangat bahagia, kata si Camano. Lautaro adalah bintang papan atas. Oleh karena itu menemukan kesepakatan bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak aspek yang perlu dibahas. Saat ini kami memiliki kesepakatan akhir. Tapi kami tetap tenang dan masih terus
melakukan pembicaraan dengan klub. Sekarang yang terpenting adalah tim Lautaro senang dia tiba sebagai seorang anak laki-laki dan telah menjadi dewasa. Dia masih memiliki 2,5 tahun dalam kontrak, jadi ada banyak waktu untuk berbicara. Tapi kami sedang bernegosiasi. Hari ini fokusnya adalah pada Serie A dan Liga Champion. Di sisi lain, agen menyoroti bagaimana kliennya mampu mengeluarkan yang terbaik. Banyak penyerang tengah bersama dia, bersama Lautaro, Lukaku, Dzeko, bahkan Thuram. Dia adalah kapten sejati. Dia bekerja untuk tim, Lautaro rendah hati, dan dia cocok di klub. Jika kami berhasil mencapai kesepakatan dengan Inter, ini akan menjadi hal yang bagus. Jika tidak, ya, semua orang di sepak bola adalah seorang profesional dan akan bertindak serupa. Artinya, kalau tidak tercapai kesepakatan kontrak, artinya Lautaro akan berangkat ke klub lain. Ya, kalau gue sih mengartikan seperti itu. Nggak tahu sahabat Bob seperti apa. Ini apa yang terjadi dengan Kamano, sementara si Lautaro juga kemarin juga menolak membicarakan perpanjangan kontrak. Ini berarti ada sesuatu. Tapi kita lihatlah, semoga aja Lautaro mau memperpanjang kontrak. Kita doakan ya, semoga tidak seperti yang diomongin si Kamano ini ya. Semoga dia memperpanjang kontraknya. Karena income yang akan dia terima sekitar kurang lebih 10 juta euro ya. Berarti hampir sama dengan Osimhen ya, pemain Napoli. Itu 10 juta itu bersih sahabat Bob. Jadi kalau gaji kotornya berarti belasan juta gitu loh. Jadi ya kita lihat, semoga, kalau gue berharap Lautaro terus bertahan di Inter karena kita masih butuh dia sahabat Bob. Nah, kabar gembira kemarin katanya Inter menahan Sensi untuk ke Leicester City karena akumulasi Hakan dan Barella. Ternyata tadi malam ya akhirnya si Sensi diizinkan untuk berangkat ke Leicester City ya. Semoga ini udah terjadi deal 2 juta dan sementara Kasade udah kembali lagi ke Chelsea dan akhirnya slot gajinya kosong. Jadi Leicester City sudah udah oke. Jadi ya kita lihat apakah si Sensi hari ini akan berangkat ke Inggris. Kita lihat ya, semoga aja. Jadi ini ada slot kosong buat Inter sahabat Bob gaji ya. Karena memang mungkin kalau menurut gue ya, sedikit gue baca juga tadi, apakah Lautaro masalahnya uang atau masa depan klub yang belum jelas. Jadi kita belum tahu nih seperti apa. Nah, kabar gembira sahabat Bob, kemarin si itu udah berlatih kembali si Bastoni dan memang tetap akan dibawa ke Fiorentina, tapi belum tahu Inzaghi akan menjadikan dia starter atau hanya sebagai cadangan karena memang disiapkan untuk melawan Juventus sahabat Bob ya. Baguslah si Bastoni udah sehat. Nah, cuman si itu minta izin, ada urusan keluarga si Dumfries, jadi dia tidak berlatih. Jadi kita juga belum tahu nih dia akan balik ke Italinya kapan, apakah hari ini, besok, kita belum tahu. Dan nggak tahu juga apakah dia akan dilibatkan di Fiorentina atau tidak. Dan kemungkinan ya kalau si itu tidak dibawa karena masih masalah keluarga, kemungkinan Tajon Buchanan bisa bermain sebagai cadangan nanti sahabat Bob. Kita lihat ya, semoga aja ini yang terjadi nanti gitu loh sahabat Bob. Nah, terus juga kemarin Kapten Inter Milan mengecam media Italia. Jangan ciptakan kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulut saya ya. Jadi gini. Seperti kami laporkan sebelumnya, Kapten memberikan pidato inspiratif kepada pasukannya menyusul kemenangan Piala Super di Riyadh. Namun keseluruhan cerita kini tampaknya hanya rekayasa dari Gazzetta dello Sport. Pemain berusia 26 tahun itu dengan cepat menepis kabar tersebut. Pemain Argentina tersebut menyebut keseluruhan cerita tersebut sebagai sebuah kebohongan dan bersikeras dia tidak pernah memberikan wawancara kepada jurnalis tersebut dalam penerbangan kembali ke Italia. Toro minta media tersebut berhenti mengarang-arang cerita dan mengutarakan pendapatnya. Maaf, tapi apa yang kamu katakan? Aku melakukan wawancara denganmu di pesawat, memposting pemenang video itu, Piala Dunia itu di akun Instagramnya. Berhenti menciptakan kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulut saya. Perlu dicatat bahwa artikel tersebut memuji Martinez atas keterampilan kepemimpinannya di dalam dan di luar lapangan. Disebut juga bahwa seorang striker adalah kapten karismatik pertama yang mengisi kekosongan yang tersisa sejak kepergian Javier Zanetti ya. Tapi tetap aja Lautaro tidak ada melakukan wawancara di pesawat, jadi ya itu yang dia marah sahabat Bob ya. Nah sahabat Bob, pelatih Inter Milan juga akan ya ini kayaknya udah fix
menduetkan Christian Aslani dengan Pratesi dan Mkhitaryan untuk menghadapi Fiorentina. Ya, semoga mereka gacor nih, apalagi pemain muda dua-duanya ya. Masih berusia 20-an ya, Pratesi dan Aslani, dan akan ada pemain seniornya si GPS man ya. Gila men ya. Gua kalau ingat Mkhitaryan nih gila banget ya. Nih oke banget. Semoga nanti di Fiorentina gue berharap Mkhitaryan mencetak gol dan memberikan assist untuk kemenangan Inter ya. Nih sahabat Bob, sedikit ya. Berapa penghasilan Lautaro Martinez kalau seandainya dia perpanjang kontrak? Ya ini di sini jadi kurang lebih sekitar 10 juta ya. Nah memang kata agennya kemarin kan ada tawaran dari Arab yang sangat besar ya. Tapi ya Lautaro kemungkinan juga tidak mau ke sana. Tapi kita lihatlah sahabat Bob ya. Gua berharap Lautaro segera perpanjang kontrak di sebelum bursa transfer ditutup ya sahabat Bob. Nah pelatih Inter Milan juga terus berkembang menjadi perhatian utama adalah saingan Scudetto Juventus ya. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa lompatan kualitas Inzaghi menyebabkan tekanan di Turin. Juventus merasa bahwa manajer Inter terus berkembang akan menjadi nilai tambah bagi Nerazzurri dalam perburuan Scudetto. Sementara rekannya, si Marc Allegri terlibat dalam perselisihan media antara kedua klub. Inzaghi berusaha menghindari semua kontroversi dan lebih memilih untuk tetap berada di bangku cadangan ya. Ini luar biasa, Inzaghi tidak mau buang-buang energi untuk itu. Mending fokus buat timnya untuk terus still us. Lihat nih di belakang gua ya. Keren ya. Still us nih juga. Ya, saking cintanya sama Inter ya sahabat Bob. Nah, ini sahabat Bob ya, semoga Inzaghi benar-benar bisa nanti mengalahkan Fiorentina juga Juventus ya. Mantan pemain Arsenal akan tetap di Inter setelah cameo Piala Super yang berpengaruh ya. Monza juga menolak mempersingkat peminjaman si Carboni ya. Jadi gini, terlebih lagi penampilan berpengaruh yang waktu Piala Super ya. Masuknya Sanchez akhirnya bisa membongkar pertahanan Napoli. Ini adalah salah satu kontribusinya si Sanchez. Ya, si Sanchez mengambil alih lapangan cuma 9 menit terakhir ya. Membantu tim yang membuka pertahanan Napoli. Dia menghasut langkah yang berpuncak pada gol penentu kemenangan Lautaro Martinez. Di sisi lain, tambahan penyerang gratis Inter bisa adalah Valentin Carboni, tetapi Monza menolak. Dan akhirnya Sanchez akan terus ada di Inter ya. Semoga nanti dia di Fiorentina juga bisa diturunkan ya. Kita lihat aja nanti sahabat Bob, semoga pemain-pemain Inter terus gacor ya. Nah, ini yang dibilang salah satu lagi ya. Tadi mengenai masalah kontraknya si Lautaro. Nah, sekarang adalah kasus financial fair play. Ini Ceferin ya, Presiden UEFA langsung ya, tentang pelanggaran financial fair play yang dilakukan Manchester City. Kami benar, tapi kami menghormati pengadilan. Nah, ini lagi diangkat lagi ya di media Daily. Nah, dari kolom surat Inggris ya, Daily Telegram, Presiden UEFA Alexander Ceferin sekali lagi berbicara tentang pelanggaran financial fair play yang dilakukan Manchester City. Kami tahu bahwa kami benar, kata dia. Dia menjelaskan sehubungan dengan keluhan tahun 2020 terhadap klub Inggris yang saat itu dibatalkan oleh pengadilan arbitrase olahraga. Kami tidak akan bergerak jika saya tidak memiliki kepastian bahwa saya benar. Sebagai pengacara, saya tahu bahwa terkadang Anda memenangkan kasus yang Anda yakin akan kalah. Dan terkadang Anda kehilangan kasus yang Anda yakini akan kalah. Yakin Anda akan menang dalam demokrasi yang serius. Anda harus menghormati keputusan pengadilan. Saya percaya bahwa keputusan pengadilan adalah benar. Nah, Manchester City menghadapi 15 dakwaan melanggar aturan financial fair play di Liga Premier di kandangnya. Dalam beberapa hari terakhir, Richard Master, CEO kompetisi papan atas Liga Premier, membenarkan bahwa sidang telah ditetapkan untuk membahas kasus tersebut, tetapi tanpa memberitahu tanggal pastinya. Jika mereka terbukti bersalah, klub juara bertahan Liga Premier dalam skenario terbaik akan menghadapi sanksi finansial hingga termasuk penalti di klasemen dan bahkan pengecualian dari turnamen ya. Terus untuk tuduhan yang sama, Everton telah mendapat penalti 10 poin di klasemen
dan mengambil resiko lebih besar. Sementara proses hukum juga telah dibuka terhadap Nottingham Forest. Wow ya, banyak sekali ya liga-liga Premier yang kasusnya financial fair play ya. Sementara sahabat Bob ingat ya, dulu Manchester City ini akhirnya menyanggah segala tuduhannya. Akhirnya waktu itu kan dia sempat dituduh ya, memang terbukti ya, tapi dia menyanggah dan akhirnya dibatalkan dan dia kena denda 20 juta euro. Nah, sekarang diangkat lagi langsung oleh Presiden UEFA, sahabat Bob. Jadi ya, kita tunggu aja seperti apa. Jadi ini kejutan-kejutan apa yang terjadi. Bahkan ada yang bilang di media sosial, wah kalau nanti Liga Championnya ditarik ke Inter dong. Wah, Inzaghi udah langsung ngangkat kuping kuping ya. Jadi luar biasa. Jadi kita lihat aja nanti sahabat Bob ya, semoga aja ya, kita nggak tahu, tapi financial fair play itu harus diterapkan, harus ada keadilan sahabat Bob ya. Jadi jangan semena-mena walaupun banyak duit ya. Kalau misalnya City bisa akhirnya dibuktikan oleh UEFA, kemungkinan juga mungkin PSG juga siap-siap dan beberapa klub yang dalam pengawasan UEFA sahabat Bob ya. Mari kita dukung terus Inter kita sahabat Bob ya. Kita tunggu pertandingan melawan Fiorentina ya. Karena itu yang kita tunggu-tunggu sahabat Bob. Karena kita selalu semangat dan mendukung Inter kita. Dan jangan lupa, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.